Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Atma, absen 12 dari kelas 11-8. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah renungan yang sangat penting. Sebuah topik yang seringkali kita lupakan, padahal ia adalah aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini adalah jangan sia-siakan masa muda. Hadirin sekalian, masa muda adalah sebuah anugerah. Ia adalah fase di mana Allah memberikan kita paket komplit. Fisik yang kuat, pikiran yang tajam, ingatan yang cemerlang, dan semangat yang masih membara. Masa muda adalah musim semi dalam kehidupan, di mana segala potensi sedang mekar-mekarnya. Namun, di saat yang sama, masa muda adalah ujian. Ujian apakah kita akan menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan atau justru menghamburkannya dalam kesia-siaan. Kita sering terlena. Kita merasa waktu kita masih panjang. Kita merasa tenaga kita tidak akan habis. Kita menunda-nunda taubat, menunda-nunda ibadah, dan menunda-nunda berbuat baik. Kita habiskan waktu berjam-jam untuk scrolling media sosial yang tidak bermanfaat. Kita tenggelam dalam game hingga lupa waktu sholat. Atau kita sibuk mengejar tren duniawi yang fata morgana. Kita lupa bahwa masa muda ini tidak akan datang dua kali. Rasulullah SAW telah memberikan kita peringatan yang sangat jelas. Dalam hadis riwayat Al-Hakim bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kayumu sebelum datang masa sakit miskinmu, luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang masa matimu. Lihatlah, Rasulullah SAW menempatkan masa muda di urutan pertama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah perkenaan bahwa masa muda adalah modal utama kita untuk mengumpulkan bekal sebelum datang masa tua yang penuh keterbatasan. Jika di masa muda saja kita malas beribadah, bagaimana mungkin kita akan rajin di masa tua nanti? Saat punggung sudah bungkuk dan lutut tak lagi kuat menopang. Bahkan, pertanggungjawaban di akhirat kelak akan sangat spesifik. Masa muda kita akan ditanyakan secara khusus. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah tentang masa mudanya. Untuk apa ia habiskan? Bayangkan, kita akan berdiri di hadapan Allah dan Allah akan bertanya langsung, wahai fulan, kau pakai untuk apa masa mudamu itu? Kau gunakan untuk apa kekuatan dan energimu? Jawaban apa yang akan kita siapkan? Apakah kita akan menjawab, ya Rob, masa mudaku habis untuk main-main, habis untuk mengejar dunia, habis untuk bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka, wahai saudara-saudaraku, para pemuda dan pemudi, gunakanlah masa muda ini untuk 3 hal utama. Pertama, gunakan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, agar kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kedua,
Gunakan untuk beribadah dan beramal soleh. Perbanyak sholat, puasa, sedekah, dan bakti pada orang tua selagi fisik kita masih kuat. Yang ketiga, gunakan untuk memberi manfaat. Jadilah pemuda yang berkarya, yang solutif, yang menjadi agen perubahan untuk kebaikan, bukan pemuda yang hanya menjadi beban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, penyesalan di hari tua itu menyakitkan, tapi penyesalan di akhirat itu abadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal kelak. Mumpung hari ini kita masih muda, mumpung nafas masih berhembus, dan mumpung tenaga masih ada, mari kita isi lembar-lembar kehidupan kita dengan tinta emas, ketaatan, dan karya yang bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, melindungi kita dari godaan kesia-siaan, dan menjadikan kita pemuda-pemudi yang dirindukan surga, yang kelak bisa menjawab pertanyaan Allah dengan bangga. Ya Rob, masa mudaku telah aku habiskan untuk taat kepadamu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.